Halo smart people di seluruh Indonesia. Berbicara mengenai pendidikan sama halnya berbicara mengenai maju mundurnya sebuah bangsa. Berbicara mengenai pendidikan tentu ini merupakan hal yang terpenting untuk benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pendidikan yang akan menghasilkan SDM-SDM yang ada di negara tersebut mampu menciptakan SDM yang tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tetapi berkualitas secara kognitif dan psikomotoriknya. Tentu ketiga hal tersebut merupakan ranah penilaian yang memang harus diperhatikan oleh pendidik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Peraturan ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2020. Nah, tentu apabila kita ingin mengupas secara tuntas peraturan ini dari awal sampai akhir, akan sedikit membutuhkan waktu yang sangat banyak. Oleh sebab itu, mari kita kupas tuntas, akan tetapi poin-poin yang pentingnya saja yang akan kita pelajari. Hal ini penting untuk kita pelajari karena sebagai seorang pendidik tentu kita harus menguasai bagaimana mekanisme penilaian seorang pendidik. Yang pertama yaitu pasal 2 ayat 1. Bisa kita cek bahwasanya isinya adalah penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Artinya penilaian tidak hanya sebatas menilai bagaimana siswa menjawab soal, bagaimana siswa mengerjakan tugas, dan sebagainya, melainkan guru harus menilai secara adil, objektif, dan edukatif. Edukatif artinya mampu untuk melanjutkan bahwasannya penilaian tidak hanya stagnan di sana, akan tetapi ada output setelahnya, yaitu menjadi lebih baik lagi. Itu merupakan tujuan daripada penilaian yang dijabarkan dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Yang selanjutnya yaitu pasal 3 ayat 1 yang berbicara mengenai prosedur penilaian. Di sini dijelaskan bahwasanya prosedur penilaian peserta didik itu mulai dari merumuskan tujuan penilaian, yang kedua yaitu pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, yang ketiga itu pelaksanaan penilaian, dan yang keempat yaitu pengelolaan hasil penilaian, dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian. Jadi, prosedur penilaian ini juga telah diatur dalam peraturan ini yang dijabarkan pada pasal 3 ayat 1. Mulai dari merumuskan tujuan penilaian sampai ke pelaporan hasil penilaian. Oleh sebab itu, di pasal 3 ini memang benar-benar harus digali dan diperdalam oleh pendidik agar setiap prosedur yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Yang ketiga yaitu pasal 4 ayat 1 yang berbicara mengenai tujuan penilaian. Tujuan pemilihan ini harus memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Pasal ini berbicara bahwasannya peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ini juga menyesuaikan dengan relevansi kurikulum yang telah dibuat oleh satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan hak otonom untuk sekolah membuat rangkaian penilaiannya, instrumen penilaiannya, dan mengacu pada kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut yang kemudian sesuai dengan kondisi daripada sekolah tersebut. Yang keempat yaitu pasal 8. Selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, laporan hasil belajar untuk pendidikan anak usia dini juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, pada
pelaporan hasil belajar siswa, di laporan tersebut tidak hanya menjelaskan angka-angka saja, akan tetapi juga menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Inilah yang kemudian menjadi pembeda dengan laporan-laporan sebelumnya. Yang kelima yaitu mengenai penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, sobat smart people tentu saja masih bingung apa itu penilaian formatif dan apa itu penilaian sumatif. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari perbedaan daripada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif umumnya dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Dapat dilakukan dari awal maupun sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk penilaian sumatif dapat dilakukan pada akhir pembelajaran. Artinya adalah pembelajaran yang langsung dinilai itu adalah pembelajaran yang bersifat formatif, dan sebaliknya yaitu pembelajaran yang penilaiannya yang dilaksanakan di akhir, maka itu pembelajaran yang bersifat sumatif. Ini berbicara mengenai waktu. Kemudian berbicara mengenai tujuan. Penilaian formatif dan penilaian sumatif juga berbeda. Tujuan dari penilaian formatif adalah mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap unit atau bab kompetensi yang sedang dipelajari. Berbeda dengan penilaian sumatif. Penilaian sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian pembelajaran siswa pada pembelajaran bab kompetensi yang telah berakhir. Nah, bisa kita lihat pembelajaran formatif ini adalah untuk menilai apa yang sedang dipelajari oleh siswa. Nah, sedangkan pembelajaran yang bersifat sumatif ini pembelajaran yang menilai bagaimana setelah akhir dari pembelajaran baru kita lihat apa yang perlu dievaluasi dari siswa tersebut. Nah, ini merupakan pembeda daripada tujuan penilaian sumatif dan tujuan daripada penilaian formatif. Sedangkan output akhir dari penilaian formatif adalah sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran suatu unit atau bab yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal. Sedangkan output akhir dari penilaian sumatif adalah sebagai bukti mengenai apa yang dikuasai oleh siswa. Nah, dari output saja ini sudah berbeda. Maka memang pembelajaran yang bersifat sumatif dan pembelajaran yang bersifat formatif ini tentu ada jenjang-jenjangnya. Tidak seluruh jenjang ini mampu menerapkan kedua-duanya. Nah, itulah mungkin sekilas ya mengenai pembahasan kita, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang standarisasi pendidikan. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat menambah wawasan kita agar kita tentu lebih memahami lagi tentang standarisasi pendidikan, standarisasi penilaian, agar tentunya kita dapat melakukan prosedural yang sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Untuk teman-teman yang ada pendapat, statement ataupun komentar, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang belum like dan subscribe channel YouTube ini, silakan like dan subscribe channel YouTube ini dan juga tekan tombol loncengnya agar selalu update video dari kami. Saya Noptario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.